Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Puspita Maulida, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 2501 1112-988. Pada hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Terpadu Al-Khairiyah Rajak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 dengan materi Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat walafiat ya. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas pimpin temannya berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Oke, baik, sebelumnya kita cek absen dulu ya. Awi Rahmat Hidayat. Hadir. Indah Mega. Hadir. Zira Aprilia. Hadir. Rido Maulana. Hadir. Alhamdulillah. Nabila sakit apa? Panas ya, kita doakan temannya semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya Rabbal. Oke, baik, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, semua tolong berdiri. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silahkan duduk kembali. Oke, baik. Selanjutnya kita merefleksi ulang materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas apa? Hitbah, ada pengertian pernikahan, ada juga hitbah atau meminang, ada juga masa
matang untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian pernikahan? Ayo silahkan Jamal. Pengertian pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Boleh juga pernikahan itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah menurut agama. Baik. Apa lagi? Kalau hitbah apa? Hitbah adalah sesuatu upaya atau permintaan resmi dari seorang laki-laki kepada perempuan atau walinya agar perempuan tersebut bersedia Dinikahi. Iya, hitbah itu. Nah, ini juga diingat. Seorang laki-laki tidak boleh menghitbah seorang perempuan apabila seorang perempuan itu sudah dihitbah atau dipinang terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Kenapa? Kenapa? Rika, kenapa? Ya, karena kenapa seorang laki-laki tidak boleh meminang seorang perempuan yang sudah dihitbah? Karena akan memicu pertengkaran dan memecahkan persaudaraan. Begitu kalau usia matang, coba juri. Usia matang bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau biasa disebut BKKBN, batas usia yang ideal bagi perempuan yaitu di usia 20 sampai 25 tahun dan 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Ya, benar sekali, itu batas usia yang ditekankan oleh pemerintah. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita sekarang. Tujuan pembelajaran yang harus kita pahami untuk pertemuan kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang menjelaskan pengertian pernikahan, sudah minggu lalu ya. Terus siswa mampu membaca dan memahami tentang dalil pernikahan. Minggu lalu kita sudah menghafal dalil tentang pernikahan. Terus yang ketiga, memahami hukum pernikahan dan tujuan pernikahan. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang yang tiga ini. Memahami hukum pernikahan dan tujuan pernikahan. Selanjutnya, memahami rukun dan syarat pernikahan. Nah, yang terakhir, nanti kita akan mempraktikkan ijab qabul ya. Oke. Pengertian pernikahan sudah minggu lalu ya. Sekarang boleh kita ulang sama-sama membaca Quran surah Ar-Rum ayat 21. Sama-sama ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oke. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi hukum pernikahan dalam Islam. Berapa banyak hukum pernikahan dalam Islam? Ada 5. Yang pertama wajib, coba Awi baca yang wajib.
Berlaku bagi yang sudah mampu secara fisik dan finansial, serta sangat khawatir akan terjerumuskan ke dalam zina jika tidak menikah. Iya, maksudnya itu apabila seorang laki-laki sudah mapan, maksudnya finansial itu sudah ada rumahnya, sudah ada pekerjaan tetapnya. Nah, dia wajib menikah, dan apabila dia khawatir akan dirinya, apabila dia akan melakukan zina, maka dia wajib untuk menikah. Apa artinya wajib? Apabila Dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Terus yang kedua, Jamal coba baca. Sunnah atau dianjurkan untuk mereka yang mampu secara finansial dan fisik, tetapi masih bisa mengendalikan nafsu dan tidak khawatir akan berbuat zina. Nah, ya, sunnah itu bagi seorang yang sudah mampu secara finansial, seperti tadi sudah ada rumahnya, tapi dia tidak khawatir akan dirinya. Begitu ya. Selanjutnya, Wulan coba mubah. mubah atau boleh. Jika seseorang sudah memenuhi syarat, dia berhak untuk menikah. Dia tidak dilarang, dia tidak dianjurkan, mau-mau dia ini ya. Kalau yang mubah. Oke, yang makruh coba Rika, makruh. Jika seseorang Belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Maksudnya makruh itu mendekati haram. Apabila seseorang laki-laki belum mapan, belum memberikan belum mampu memberikan sandang, pangan, dan papan. Apa maksudnya sandang, pangan, dan papan? Yaitu sandang itu pakaian, terus papan itu tempat tinggal, dan pangan itu makanan. Terus kalau haram coba Bajuri baca yang haram. Haram. Jika seseorang menikah dengan niat untuk berbuat zalim, menyakiti pasangan atau melanggar syariat Islam. Haram bagi seseorang laki-laki apabila dia berniat untuk menikah untuk menganiaya, supaya ada yang tinju mungkin, supaya ada yang dipukul, itu haram baginya ya. Sampai di sini paham? paham Bu? Oke, ada yang mau bertanya seputar hukum pernikahan dalam Islam? Aku. Coba Maulan, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita? Ya, pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu baik laki-laki maupun perempuan? Nah, di dalam Islam dianjurkan kita untuk banyak-banyak zikir, puasa sunnah Senin Kamis, juga melakukan hal-hal yang positif, misalnya kajian Islami atau pengajian seperti itu, yang membaca Al-Quran, pokoknya hal-hal yang positif, begitu ya. Baik, masih semangat? Masih. Oke, untuk membangkitkan semangat kita, ayo kita berdiri dulu. Berdiri semua, please. Nah, sekarang kita akan bertepuk ya, ada namanya tepuk. Bukan. Tepuk pagi. Kalau tepuk pagi, tepuknya cuma satu kali. Tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau tepuk malam, tepuknya 3 kali. tepuk angin, nggak bersentuhan ya. Paham? Kita coba. Tepuk malam. Oh, berarti fokus ya. Sekali lagi, tepuk pagi. Fokus, ulang. Tepuk siang. Fokus, ulang. Tinggal sekali lagi. Tepuk siang. Pagi. Malam. Ya, duduk kembali.
Selanjutnya kita ke materi tujuan pernikahan. Coba David dibaca tujuan pernikahan. Itu menikah merupakan cara untuk melanjutkan keturunan yang sah dan halal. Iya, melanjutkan keturunan yang sah dan halal. Terus yang kedua, Menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. maksiat. Iya, terus Yang ketiga, menikah adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis. ya, itu tujuan dari menikah supaya membedakan kita dari hewan. Hewan kan kalau dia ingin, di situ dia ingin, di situ dia melakukan. Itu bedanya kita dengan hewan. Oke, baik. Kita lanjut ke materi rukun dan syarat dalam pernikahan. Berapa rukun pernikahan dulu? Rukunnya ada 5. Apa saja? calon istri, adanya wanita, para saksi, adanya ijab kabul. Ya, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, dan 2 orang saksi, juga adanya ijab kabul. Syarat menjadi seorang calon suami. Yang pertama apa? Beragama Islam. Terus bukan mahram. Terus atas kehendak sendiri. Bukan mahram maksudnya itu bukan mahram si mempelai, calon mempelai perempuan. Terus yang kedua, calon istri. Syaratnya menjadi calon istri apa saja? Beragama Islam. Nah, ini. Iya. Nah, maksudnya bukan istri orang itu bukan kepemilikan orang ya. Itu pentingnya kita menghitbah. Tujuannya menghitbah itu supaya kita tahu apakah dia dalam si perempuan masih dalam masa idah atau dia kepemilikan orang atau istri orang, seperti itu. Terus masa idah, apa maksudnya masa idah? Masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru talak cerai mati atau cerai hidup ya. Kenapa seorang perempuan harus menunggu masa idah? Karena ditakutkannya ketika sebelum dia bercerai, sebelumnya itu dia sudah bercampur dengan suaminya sebelum cerai. Takutnya dia hamil apabila dia langsung menikah. Ditakutkannya anak itu dikatakan anak di luar nikah, seperti itu ya. Terus yang ketiga, adanya wali nikah. Syarat menjadi wali nikah berapa? Ada 4. Apa saja? Mualaf itu beragama Islam, laki-laki, balik dan hadir di dalam akad. Yang keempat, 2 orang saksi. Syaratnya mualaf, laki-laki, balik dan adil. Nah, 2 orang saksi ini boleh dari keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai perempuan. Yang kelima, adanya ijab kabul. Syaratnya ucapan serah terima berada di dalam satu majelis. Nah, ucapan menyerahkan anaknya dari wali si perempuan dan penerimaan dari mempelai laki-laki itu namanya ijab kabul. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ya apa? Coba Bajuri, apa yang mau ditanyakan? Bolehkah kita menikah tanpa diketahui? Oke, pertanyaannya bagus. Apakah kita boleh menikah apabila tidak diketahui oleh orang tua? Nah, suatu pernikahan itu sah apabila rukun dan syarat yang sudah ditentukan itu terpenuhi. Nah, itu orang tuanya tidak tahu ya. Orang tuanya tidak tahu, salah satu mempelai, wali dari mempelai perempuan itu adalah ayahnya dan keluarganya. Nanti kita akan bahas
Apabila wali dari seorang perempuan tidak ada, maka pernikahannya tidak sah, begitu ya. Paham? Oke, paham semua? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah orang-orang yang boleh menjadi wali dalam pernikahan, wali seorang perempuan. Nah, yang pertama garis lurus ke atas maksudnya apa? Coba. Ayah kandungnya si perempuan ya. Terus kakek berarti bapak dari bapaknya si perempuan ya. Terus yang ketiga buyut berarti bapak dari kakek. Nah, ingat wali nikah itu hanya boleh seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Yang kedua, coba Ridho. Yang kedua, coba baca. Seayah. Yang saudara kandung dan seayah, maksudnya di sini itu saudara si perempuan. Dia seayah sebapak juga bisa, seayah seibu bisa juga sebapak saja. Kalau dia seibu tidak bisa menjadi wali. Terus yang kedua, saudara laki-laki seayah. Nah, seayah ya. Tadi sudah seayah. Walaupun beda ibu, dia boleh menjadi wali. Sekarang kita saksikan dulu ya tayangan video prosesi akad nikah. Wahai Randy Octaviansyah, saya nikahkan Indah Sari binti Bapak Rasid dengan engkau, wali Bapak yang sudah mewakilkan kepada saya, dengan mas kawin uang 200.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Sari binti Bapak Rasid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Setelah ini kita akan praktik prosesi akad nikah. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai akad nikah, marilah kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Muharrar, aku nikahkan kamu dengan anakku Zira Aprilia, mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zira Aprilia dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Baik, selanjutnya kita ke diskusi kelompok ya. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang membahas tentang pernikahan dini, ada yang membahas tentang nikah sirih, dan ada yang membahas tentang seseorang yang membujang. Nah, sekarang kalian bagi menjadi 3 kelompok. Ibu guru kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Kan tanya jawabnya sudah ada jawabannya saya. Dengan Ulan Nurena. Boleh. Kalau berdua juga boleh. Kamu baca dari sini. Kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang Ini dah. Kami akan membahas tentang ini tentangnya. Apa katanya? tentang orang yang membujang. Ya. Pendapat ini kamu langsung. Sudah semua? Baik, kalau begitu kita lanjut ke presentasi. Mulai dari kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Iya, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil akad nikah. Di sini kami mendapatkan beberapa poin yang dapat kami simpulkan dalam masalah pernikahan
kita sering mendengar istilah pernikahan dini. Nah, berikan tanggapan kalian terkait pernikahan dini. Terus yang kedua, apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini? Itu adalah dua pertanyaan yang saya dapatkan dan saya diskusikan bersama kelompok kami. Dan saya mendapatkan beberapa jawaban yang menurut saya akurat. Yang pertama, menurut pendapat kami, pernikahan dini kurang baik dikarenakan umur yang masih terlalu muda, terlalu labil, serta berdampak negatif bagi perempuan karena belum matangnya organ reproduksi untuk hamil dan melahirkan. Terus yang kedua, faktor penyebab pernikahan dini itu yang pertama faktor ekonomi, kemiskinan atau anggapan meringankan beban keluarga atau bisa kita sebut dengan menikah paksa. Yang kedua, tekanan sosial dan budaya. Di sini yang berarti tradisi atau adat istiadat setempat. Dalam kurung bisa disebut dengan perjodohan. Terus yang ketiga, ini yang paling banyak, hamil di luar nikah. Banyak anak muda zaman sekarang menghamili anak orang dan tanpa bertanggung jawab. Kita lanjut, pendidikan rendah. Ini yang paling menurut saya SDM rendah semua yang melakukan ini. Kurangnya pemahaman tentang bahayanya pernikahan dini, kurangnya edukasi yang dia dapat. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ayo. Apakah pernikahan dini sah dalam Islam? Tepuk tangan buat yang kasih pertanyaan dulu. Secara fisik kelas, pernikahan dini sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, 2 orang saksi seperti yang kita sampaikan tadi, serta adanya ijab kabul. Bahkan jika mempelai masih anak-anak tetap sah jika walinya setuju. Puas? Oke, hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang kelompok 1 tadi membahas tentang pernikahan dini ya dalam agama Islam. Nah, pernikahan dini itu tetap sah apabila rukunnya terpenuhi. Nah, kelompok 2 membahas tentang seseorang yang membujang, kalau bisa jangan ya, karena sunnah Rasul menyarankan kita untuk menikah. Kalau kelompok 3 tadi membahas tentang nikah siri. Nah, nikah siri kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena berdampak kepada seorang perempuan. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian ya. Kalian jawab di sini. LKPD jawab ABC-nya. Kita mau lihat sampai mana pemahaman kalian ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah? Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Jawabannya silahkan dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Nah, apakah soalnya sulit? Mudah? Oke, berarti materinya sudah dipahami semua ya? Iya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari dari awal, kesimpulan yang kalian dapat apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Pernikahan yang sah dan sesuai syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dan jika salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahannya dianggap tidak sah.
Ya, benar sekali. Kesimpulannya, pernikahan itu sah apabila rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama terpenuhi semua, seperti adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, wali, terus saksi dan ijab qabul. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk hari ini. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.